I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue dong bro. Iya. Kenapa emang putus ya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngadus kalian. Apa kabar teman-teman semua? Baik lagi nih. Dan ya gue mau ngingetin lagi untuk selalu standby dan setia bersama gue di FWB Podcast on Spotify. Dan hari ini gue bersama orang yang creator lama lah ya. Waduh. Kenalnya sesimpel waktu itu gue mau nyuci sepatu bersama teman gue yang satunya yang pernah kesini juga ya kan. Yang kontennya tuh ternyata mirip-mirip. Ini dia Freddy dari FD House. Oi bro. Udah dipanggil gue. Udah nih. Udah nahan napas nih. Katanya dulu yang ngomong. Iya. Gimana? Ini gue manggil apa? Bro, Freddy. Ntar lu selebrasi dulu, gue datang dong. Oh, iya. FD House. Gitu. Enggak see you. Lucu banget. Oh, iya. See you aja bukan gitu. See you goodbye. Iya. Gimana kabar bro? Baik. Gimana? So far FD House masih aman kan? Aman aja. Tapi kayaknya gue ngeliat lu kayak lagi agak gimana ya, kayak agak pusing banget gitu. Emang ada apa sih? Ada masalah lu ya? Ini adminnya rese ya? Enggak. Oh. Emang rese sih. Iya emang banget sih. Iya. FD House aman. Aman, masih jalan sampai sekarang. Kabar baik kan berarti? Baik. Hati? Ditanya ke situ ya. Tapi sebelum jauh-jauh ke sana ya. Iya. FD House tuh mulai dari tahun berapa sih bro? FD House tuh mulai dari tahun 2018 aktifnya ya. 18 aktifnya. Jadi mungkin udah kisaran 5 tahunan kali ya. Gila udah lama juga ya. Iya. Setahun lagi jadi anak SD udah lulus. Waduh. Bener. Apa yang ngebuat lu kayak oke lah gue bikin FD House? Gua awalnya bikin FD Iya. House. Gua ceritain dari awal nih. Iya boleh dong. Dari gua lulus sekolah nggak? Jangan dong. Oh, iya, enggak. Dari yang kemarin aja deh. Aduh, jangan langsung ke situ dong kan, bridging dulu. Iya. Nggak sabaran aja, gue pengen tahu kenapa sih gitu kan. FD House dari 2018. 2018 ya. Kenapa lu terjun dan bikin namanya dulu deh? Kenapa FD House? Oh, itu awalnya itu dari nama gua sama partner gua sebelumnya. Jadi nama gua kan Freddy. Partner gua namanya Dek siapa gitu kan. Iya. Terus house itu adalah rumah. Tadi gue Betul. buat jadi sebagai rumah production gitu. Jadi awalnya tuh gue suka sama bahasa Jerman. House itu kan das Haus. Jadi sebuah rumah. Iya. Jadi di rumah itu kita bisa produksi apa aja. Termasuk cocok tanam. Aduh. Ada studionya? Ada. Tapi Mau studio main? simple. Boleh gak? Gue mau main kesana boleh gak? Studionya nggak sebagus ini sih. Ya. Ini jadi kenapa jadi diriain gini ya? Ya maksudnya tapi kedap suara tapi kan? Apa? Kedap suara dong. Kalau Kedap lagi suara, bercocok tanam. ya. Waduh. Tapi emang jualan konten kayak gitu atau gimana? Ya itu konten sih. Oh konten Itu kan aja. konten kan. Oh iya. Kan orang-orang suka ke situ. Iya. Tapi kan gue ngeliat dari beberapa konten tuh emang FD House tuh ya emang suka eksperimen ya. Kayak Iya, nanya-nanya betul. gitu loh. Itu awalnya. Awalnya. Lalu kan berubah jadi challenge game segala macam kayak gitu. Iya. Awalnya tuh kita interview, ngobrol, terus ya ngulik-ngulik orang lah sebenarnya. Iya, capek nggak? Capek sih. Tapi seru kok dengerin cerita orang. Yang gue capek tuh yang konten-konten sekarang ini. Kayak challenge games itu kan bener-bener kayak apa ya, terlalu eksplisit menurut gue. Capek di guanya sih. Iya. Tapi lebih enakan ngobrol lah ya. Iyalah, kayak gini enak kok ngobrol. Iya. Dari sekian banyak obrolan bersama wanita-wanita itu ya, yang paling epic menurut lu ada cerita apa? Ada salah satu talent gua, ini tahun 2020 atau 2019 ya. Salah satu talent gua ada kita ketemu di suatu tempat Bulungan. Oke. Tahu kan? Join kopi. Iya tahu. Siapa lah anak Jaksel yang nggak tahu? Iya ya kan. Iya. Di situ kan banyak anak-anak Jaksel yang lumayan oke, cakep. Kan kalau BKT beda. Berhubung saya tinggal di BKT nih. Nanti Anda di kerupuk Anda gimana? Kan saya di situ. Oh iya betul. Saya termasuk anak-anak itu. Iya. Jadi Saya saya teman-teman Apos ya. saya sering jajan sempol loh. Anjing. Terus Cuma kan kalau anak-anak situ kan nggak terlalu terbuka gitu lah. Iya. Maksudnya dalam hal open mindednya kurang. Iya, Lebih banyak yang di Jaksel gitu. Jakarta Apalagi lah ya. Blok M, Bulungan gitu kan anak-anak yang sangat open minded menurut gue ya.
Pernah gue kenal ada salah satu orang, gue kenal langsung di tempat. Dia lagi sendirian aja boleh nyebut merek nggak, di salah satu tempat makan. Boleh. Depannya Yoshinoya. Oke. Ya gue di situ duduk, lagi nyari talent. Dia lagi duduk sendirian aja. Ya udah gue deketin, gue approach, kita ngobrol bentar. Langsung check-in. Wah, gampang banget. Gue mau kalau gampang sih. Oh enggak ya? Nggak gampang. Jadi nggak gampang lu, parah banget. Iya. Suka ngejudge ya. Enggak, gue nanya. Iya. Mantap gak gue ngejorokin ya? Framingnya gitu ya. Iya. Gue harus hati-hati nih. Anjing. Kan sama host. Iya. Tinggal dibelokin. Iya. Baik lagi ya. Ya. Jadi gue kenalan sama dia di situ, kita ngobrol. Dia ngapain di situ? Dia bilang nungguin temennya tapi nggak datang. Tapi temennya ini emang pacaran berdua. Gue emang ngintil jadi nyamuk doang. Ditungguin berapa jam di situ, udah kisaran sejam lebih katanya. Udah ajak gue ngobrol sama dia panjang lebar. Kita buat konten akhirnya. Gue syuting sama dia tentang ya anak umur segitu bisa melakukan hal ini loh, gitu loh. Pada saat itu umurnya berapa? 17. Kita billing nih gue. Terus. Ada Shopee tuh. Ya jadi si anak ini 16 atau 17? 16 kayak waktu itu, 16 ya, umur 16 tahun. Anjing, masih muda banget ya. Gue ngobrol tentang perihal klub, mabok, terus hal-hal yang dewasa lainnya, berhubungan intim. Ya hal-hal kayak gitu dah. Terus ini salah satu yang waktu itu tahun 2019-2020 itu cukup up ya, maksudnya dari omongannya dia. Ya namanya dosa kan enak. Nah itu gue boom banget waktu itu di situ tuh di Instagram. Terus habis itu kita kelar konten sama dia, terus kita ngobrol. Kita ngobrol, coba kita kulik cari tahu, dan yang bikin Ini kita ngobrol shock, di mana nih? Masih di itu? masih di situ, masih di Yoshinoya. Kirain Gitu. dah, gitu. Kalau ngobrol di tempat lain kan di sini. Bisa. Iya, kan bisa di sini. Iya. Terus? Ngobrol sama dia, coba nyari tahu dia gimana backgroundnya. Oh ternyata masih SMA, umur 16 masih SMA ya berarti ya? Iya benar. Umur 16 masih SMA, dan dia tuh segitu excitednya pas cerita tentang hal seks gitu loh. Anjing, ini cewek nih orang. Cewek. Wah gila, namanya siapa? Cakep sih. Instagramnya apa? Nanti gua share ya. Nanti gua share ya. Emang kerjaan admin nih. Enggak ada Ya bercanda. kan admin, untung bukan admin slot kan. Tapi kalau ada sih ya. Ya gak apa-apa lah, bagi-bagi, barter. Jadi baik lagi ya. Jadi dia tertarik sama hal-hal yang berbau dengan dewasa, yang seks, mabok, main kemana nggak pulang segala macam. Anaknya sebebas itu. Anjing. Terus ada satu statement yang bikin gue kaget. Gue bangga loh gue pernah ngerebut keperjakaan cowok gue yang 2 tahun di bawah gue. Wah. Dia aja 16 loh. Wah. Bagus prospeknya nih. Nggak, maksud gue, wah gila. Maksudnya di umur segini tuh udah bisa berpikir kayak gitu ya. Iya. Dulu kan sebenarnya keresahan dari gini. Awal gue buat FDS itu sebenarnya dari keresahan. Keresahan kita sebagai cowok adalah cewek tuh dalam sosoknya itu seperti apa sih gitu. Cara pola Deep down-nya pandang ya. Iya, kita mau coba meretelin satu-satu cewek tuh kayak gimana, sifatnya kayak gimana. Kalau dia selingkuh, kalau dia pacaran tuh banyak tuh. Maksudnya kita pretelin satu-satu. Senangnya di situ. Kan sekarang kan beda nih, sekarang malah lebih ke toket-toket ya. Iya. Jadi gue lebih seneng buat konten yang kayak gitu, kita ngobrol, ngulik orang gitu kan. Karena dari cerita orang tuh kita bisa belajar lah. Walaupun ceritanya negatif ya untuk Iya, sebagian iya. orang, tapi Betul. tapi sisi negatifnya pun pasti ada sisi positif ya, untuk lu mikir kayak ini jangan kayak gini anjing gitu loh. Sebenarnya iya. Jadi gini, dulu tuh konten gue tuh sebagai jendelanya anak muda untuk ngelihat gimana perkembangan anak zaman sekarang nih, pergaulannya. Bahkan waktu itu gue pernah ketemu sama admin di Dufan, loket ya, orang-orang loket itu ya. Oke. Iya. Iya. Jangan diganti teh. Iya. Toket. Disebut lagi. Gak apa-apa, bebas. Oh iya, nggak apa-apa. Ngomong kasar juga gak apa-apa. Toket mana yang bagus? Eh. Jangan. Lanjut ya. Admin loket di Dufan waktu itu pernah ngobrol sama gue, dan dia kenal sama channel gue, dia pernah nonton dan sering nonton. Dan looks itu dia berhijab, anak baik-baik. Ini yang buat gue seneng untuk konten gue yang dulu ya, tanya-tanya, kita ngobrol. Dia ngomong gini, Kak, aku seneng nonton video-video kakak loh. Waktu di sana kan kita cerita-cerita gitu kan, kaget ya, ini orang kok bisa tahu video kita gitu kan. Gue belum tahu di situ tuh gue segede itu waktu itu. Jadi gue ngeliat, oh kok bisa nonton? Kan kamu berhijab kan gitu. Kan konteksnya dari channel gue adalah ya, ini pembahasan tentang dewasa. Iya. Ternyata kalau misalkan ada orang yang bisa punya pendapat untuk yang berbeda kan, itu mind blowing buat gue. Betul. Dia bilang gini, enggak kak, itu emang kontennya dewasa, tapi aku jadi belajar. Soalnya
dari jendela channelnya FD House aku tahu gimana pergaulan zaman sekarang. Jadi aku nggak perlu ke situ, tapi aku tahu efeknya kemana gitu. Iya. Dulu. Bermanfaat. Ya. Memang konten itu harus lah. bermanfaat. Sekarang enggak. Iya. Terus sama yang di Bulungan tadi berlanjut sampai sekarang. Udah enggak sih. Udah enggak Tapi sih. kangen. Sempet. Kan kita ada tahu prospek bagus nih ya. Tapi ya gua ngeliat sekarang ya. Kalau gue lagi ke klub atau kemana, kadang kalau ya jujur aja lah, kadang kita suka kenal sama cewek lah ya. Kadang tuh gue ngerasa kayak pas gue tanya umurnya berapa, 14, 15, gue bilang kayak, lah lu ke sekolah besok anjing gitu loh. Iya lo kaget kan lo? Kaget gue. Kaget. Ini orang tuanya kemana gitu loh. Iya. Soalnya di zaman kita nggak pada umur segitu dong. Pada umur segitu kayaknya ya mungkin ada beberapa lah ya. main Dota. Iya. Warnet. Cuman yang kayak kita tahu diri aja gitu kayak atau kayak ya kayak belum pantas juga ke sana. Yang gue heran kok zaman sekarang makin seperti itu ya. Nah, yang bikin heran ini juga duitnya dari mana? Tuh. Iya sih. Banyak sih hal-hal unik lainnya kalau mesti gue bocorin tuh banyak banget. Waduh, ini lucu sih, bakal panjang sih. Iya, duitnya dari mana? Umur segitu loh. Iya. Toto merantau ke Jakarta. Foto sendiri. Lo tau jadi apa? Apa? Aser. Aduh, dia ke anjing, sini ya jadi anjing. simpenan, keepingan. Iya. Ini realita aja ya. Tapi memang bener sih. Kadang ada. Gue nggak tahu ya, mereka yang punya yang jadi simpanan dan segala macam ini, gue nggak tahu nih stereotip atau gimana. Cuman opini gue aja ya. Ini boleh benar boleh salah. Gue ngerasa mukanya tuh sama semua anjing. Wah, hidung panjang, dagu panjang. Gue nggak tahu stylenya tuh sama banget gitu loh. Rambut curly. Warnanya pirang. Tapi gue nggak menyamakan. Tapi Yeah. setelah beberapa kali ketemu dan melihat lah secara langsung gitu loh. Iya. Kadang dari gaya itu sama aja. Kayak yang mana dulu nih? Gaya pakaiannya. Ya, Rata-rata style. cewek sekarang tuh kan kalau atasnya apa ya kayak gimana ya, crop ya, pasti baunya lebar gitu. Iya kan, celananya. Kamu ngecek. Tapi iya sih. Iya gak sih? So far ke gini sih. Pakaiannya terbuka, terus sangat-sangat modis. Kan curiga ya? Yang kalau Bukan julid ya? Iya, kalau misalkan udah tukeran Instagram, fotonya jalan-jalan tapi sendiri. Selalu. Iya. Story tapi ada yang nyetoriin. Iya, yang gue heran tuh, ini siapa sih yang nyetorin Iya, aja gitu iya, loh. makan. Nggak mungkin tour guide kan? Nggak mungkin, dong. nggak mungkin. Iya itu dia. Iya, nggak mungkin. Terus Iya. bisa beli tas Hermes, tas Gucci, yang mahal-mahal. Iya. Ditanya harga tasnya berapa? 60 juta. Aduh, gaji gue setahun. Kan? Iya juga sih. Iya. Di bawah PTKP. Tapi emang menjadi pertanyaan aja ya. Ya memang ya udahlah ya memang. Ya, Industrinya seperti itu. betul sih. Iya. Mungkin karena dia nggak ngerasa ya value-nya hanya sebatas itu aja. Menurutku bukan industri ya, tapi lebih ke lifestyle sekarang seperti itu. Dia pengen cepet tapi nggak ada. Ya Iya. pengen gampang aja lah, instan Ya, aja instan. Itu dia sih. Tapi lu pernah Apa? nge-keeping? Enggak dong, mahal pak. Oh. Saya buat hidupnya susah nih. Oh, lu berarti lu tipikal cowok yang gitu ya, yang punya mindset low cost high impact. Apa tuh? Ya maksud gua lu nggak usah perlu keluar duit banyak, tapi impactnya kena gitu loh. Oh, beli cike sama aku. Kok bapak ketawa? Nggak Pernah kak? Pengen sih. Ciki aku datang Anjing. sama nitip rokok. Anjing. Nasi goreng. Iya lagi. Aduh. Anjing. Dasar anak jaksel. Oke. Tadi kan kita udah bahas konten ya. Ya, Lu punya cewek gak sih? lucu banget langsung ke situ. Nggak mau yang di awalnya tuh lu pernah pacaran gitu nggak? Langsung dari Enggak, kan gue nanya status lu aja. ya enggak relationship lu. dong. Oh Nggak, kan enggak. Anda manggil saya ke sini gara-gara itu. Oh iya. Iya. Sebenarnya gue gak pengen tahu kenapa lu putus sih, tapi kenapa lu bisa putus lebih tepatnya sama Kan aja. sama dong. Wah, bangke. Langsung di situ. Tapi Oke. waktu itu ya, karena gue tahu cewek lo kan, ketemu juga pada saat itu. Pas ngambil sepatu. Iya. Itu kenapa lu pacaran sama dia udah berapa lama? Ada 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Udah lama juga ya. Lumayan lah. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba bikin story anjing dikata-katain karena lu single gitu loh? Nah itu yang sulitnya gitu sih. Jadi karena kita konten kreator yang sama cewek seksi, terus selalu dikelilingin cewek lah. Pas kita kayak galau gitu kayak orang kaget sih. Nah ini yang kadang, ini keresahan gue ya. Kadang lihat seseorang dalam sosmed atau digital itu, ya pokoknya di TV pun juga sama.
Nggak seperti itu kehidupannya. Jadi kondisi di mana gua brandingannya adalah fuckboy yang sana sini sama cewek, tapi gua masa nggak bisa ngerasain hal yang lu rasain sih, kan gitu. Iya benar-benar. Kan galau itu salah satu orang yang pernah rasain juga kan, kayak ya lu putus dari pacar lu bisa galau kapan aja, terus udah membludak akhirnya lu posting kan, pernah kayak gitu kan. Kayak tiba-tiba lu upload story yang blackout semua terus tulisan. Kan pernah kayak gitu pasti. Karena fuckboy juga manusia. Betul. Jadi manusia kan lah fuckboy gitu ya. Jadi itu ya intinya. Gue lempar isu aja sebenarnya. Gue kan ngelurusin. Fuckboy juga manusia. Nyapu. Bagus deh yang lempar bolanya ya. Gue yang kayak ya jangan gol. Iya. Karena menurut gue ya galau itu juga sebuah tuh perasaan kita. Ya. Ya benar juga kata lo. Kadang kita sebagai content creator, even gue seorang admin over FWB yang dikenal FWB anda banyak, sebenarnya tidak gitu loh. Gitu. Jadi kadang orang lihat pasti kayak ngejudge mental tuh kenapa gue salah satu alasan gue anonimus adalah ya gue nggak tahu Indonesia tuh terlalu judgmental. Iya betul, setuju. Iya, ngerti gak sih? Setuju. Lu bisa bikin konten sama banyak cewek kayak gitu, walaupun ya just like for the content mungkin. Iya, cuman tetap aja orang tuh pasti ngeliatnya kayak gini nih. Karena teman kita si Alza pun juga, weh apa gitu. Mungkin dia juga pernah ada cerita yang kayak lu lagi jalan terus dicerahkan apa sama orang apa segala macam. Ya karena terlalu judgmental itu, dan mereka hanya lihat di depan layarnya aja. Betul. Gitu. Kita bongkar dikit tentang Alza kali. Gue yakin dia lagi ngopi kesel. Ya sejelas Alza sudah menikah aja, yang kontennya begitu, maksudnya yang kontennya seksi bangetnya tuh lebih di atas level gua gitu loh. Jadi dia di atas gua lah levelnya untuk seksi. Gua nggak berani nyentuh itu karena masalah keluarga kalau gua ya. Kalau dia berani gitu kan. Jadi orang judgementalnya kayak ini Alza tuh yang bandel, yang suka main cewek sana sini. Diajakin ke bar mikir gitu, takut dimarahin istri. Betul. Ini kan hal-hal yang dilihat sama orang kan berbeda jauh sama realitanya kan, sama kontennya. Itu sih. Iya. Terus sekarang lu single gimana? Kok bisa? Cariin dong. Waduh. Nggak mau nyariin gue. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya lu mau tahu sama gue tuh nggak. Kadang ketika ada teman kita yang bilang kayak cariin gue cewek dong, cariin gue cowok dong, kita tuh bingung gitu loh. Kenapa? Kita juga Yang mau jomblo. pacaran kan lu nih gitu kan. Oh iya. Lu yang tahu, lu yang nyaman, lu yang mau yang gimana, kenapa jadi minta cariin gitu loh. Kan kadang kita persepsi kita sama menurut gue ini cantik, tapi menurut lu enggak nih biasa aja. Iya, nggak sih? betul. Iya kan? Itu kadang gue bingung gitu kayak cariin Tapi gue kan dong. kalau misalnya orang galau itu menurut gue adalah dia mencari yang termudah. Iya. Apa yang ada di depan mata? Jangan bayar tapi. Nggak pernah. Itu nggak boleh. Tapi lu pernah bayar? Bayar talent maksud gue. Bayar talent pernah. Oke. Aman dong. Iya, bagus Aman lagi. ya? Agak kaget gue. Kestun gue anjir. Ya, bayar talent pernah. Cuma bayar yang gitu-gitu enggak lah. Enggak lah. Ya, ini bayar talent berarti sama talent berarti. Iya. Oh iya. Enggak apa gimana? Taruh dulu pertanyaannya. Bayar talent untuk konten kan. Untuk konten. Iya, Beberapa iya. sih, beberapa. Enggak Iya, banyak. iya. Enggak banyak. Tapi pacar lu ini termasuk yang cemburuan gitu gak sih? Awalnya enggak. Awalnya enggak. Jadi kalau gue cerita mungkin gue breakdown dikit kali ya. Gue agak cerita panjang dikit nih. Jadi gue itu awalnya emang bisa dibilang playboy di sebelum konten ini, sebelum konten FD House tuh iya. Tapi setelah gue kenal banyak cewek di FD House, mungkin ada kayak 400-500an orang udah ketemu gue. Gila. Ya kan di jalan berapa kali? Gue udah 5 tahun. Orang seminggu 3 kali tayang gitu kan. Iya sih, make sense Walaupun sih. dia nggak tayang lu. Jadi gitu. Jadi dalam banyak konten tuh banyak ketemu orang, banyak belajar juga. Judgementnya adalah fuckboy. Oke, itu sebelumnya emang iya. Kalau sekarang setelah gue banyak kenal cewek, gue menilai juga. Kayak gue mau nyari yang serius. Nah, Bener. udah sama yang sekarang tuh berarti udah 3 kali gue kandas sih sebenarnya. Serius. Jadi yang pertama itu awal gara-gara konten. Oke. Dia nggak terima. Balikan. Udah hilang gitu aja. Kabur lah. Tapi gue nggak cinta-cinta banget. Ya udah gitu lah. Maksudnya jalanin hubungan aja udah. Iya. Nah yang kedua, yang ketiga ini yang terakhir ini. Ini yang gue serius nih sama mereka nih. Cuma kalau yang kedua kan beda agama, agak susah nih. Jadi ini nih yang gue pelajarin sih akhirnya. Ketika lo mempunyai konten yang seperti eksplisit kayak gitu ya, seksi-seksi sama cewek banyak segala macam. Ketika cewek lu awalnya serius, dia itu akhirnya berubah menjadi tidak serius karena ngelihat kita tidak serius. Nah itu kan hal yang menurut gue tuh pelajaran banget sih.
Jadi gara-gara konten begini, dianya awalnya serius, tapi gue kontennya cium sana sini sama cewek, peluk-peluk. Yang tadinya orang awalnya udah, gue pasti sama lu nih, berubah di tengah jalan. Langsung Mendadak. kayak stereotype ya. Iya. Lalu tiba-tiba akhirnya dia jadi selingkuh. Yang basically-nya dia tuh nggak pernah selingkuh. Nah itu jadi kayak tamparan besar banget buat gue. Karena pasti ada jalan, bro. Wah, tema hari ini tuh Waduh. selingkuh. Berarti lu pernah di posisi diselingkuhin juga ya? Pernah. Justru gue malah banyak diselingkuhin pas gue punya konten sekarang kayak ini sih, kayak FDO sekarang. Mungkin karena dia punya pemikiran kayak lu aja kayak gini anjing gitu loh. Soal kita kalau selingkuh kita bisa bilang itu konten. Jangan dibuka di sini dong. Enggak. Jadi gue cuma fokus profesional konten aja udah segala macam. Ngirai gue serius untuk ngejalanin itu sama cewek tersebut gitu ya. Kita kan konten, cewek gue nganggapnya serius. Akhirnya dia yang selingkuh. Selingkuhnya sampai ya udah parah deh pokoknya. Sakit hati gak lu? Oh sakit hati. Makanya sekarang ini jadi pelajaran sebenarnya. Kalau yang sekarang ini gue kan putus tanpa sebab, gue masih bingung nih. Diputusin mendadak kayak SPP nunggak lah, putus sekolah tanpa sebab gitu kan. Iya. Jadi di tengah-tengah itu gue langsung diputusin, gue nggak tahu gimana. Tapi lu minta closure gak? Kayak lu kenapa dah? Sempet sih, tapi dia bilang ya nggak apa-apa gitu doang. Yang namanya cewek kan gitu. Bisa aja jadi ada orang baru. Gue nggak, kalau gue sih nebaknya lebih ke sini sih. Mungkin karena ada pengalaman tadi ya. Iya. Mungkin gara-gara konten gue kali ya. Makanya gue sampai 6 bulan tuh gue nggak konten-konten. Iya. Jadi beban berat itu loh. Maksudnya kan gue nyari makan juga dari konten kan. Kalau gue nggak konten gimana nih? Gitu kan. Jadi 6 bulan tuh gue pertahanin sampai terakhir kita ketemu lah sama dia. Sedekat itu sebenarnya dan seserius itu gitu. Tapi akhirnya dimutusin kayak gitu kan gue bingung lah. Ini kok tanpa sebab bisa tiba-tiba mutusin. Oh bapak batik ya? Iya. Batik Paji. Batik berdahak. Terus. Saya jadi lupa sampai mana. Ya jadi Udah sedekat itu. sedekat itu sampai akhirnya gue jadi kayak mengira seperti yang flashback yang lalu nih. Apa gara-gara konten gue ya? Makanya gue tahan 6 bulan nih. Terus gue nge-hire tim baru lah. Itu orang ini salah satunya. Akhirnya gue konten sama cewek-cewek lagi mencoba. Mungkin dia mulai nggak terima lagi kali ya. Gue masih ngira-ngira sih. Jadi masih tanda tanya, bener nggak ya alasannya putus gara-gara itu? Kan paling gak enak diputusin tanpa alasan. Betul. Nah, itu sih. Iya. Menurut gua kalau udah pacaran terus lu putus tanpa kejelasan itu nggak enak banget. Enak. Iya. Kadang kalau lu dekat sama cewek aja belum jadian aja tiba-tiba dia ngilang gak jelas juga kan nggak enak kan. Iya, nggak ada Apalagi kabar pacaran doang. anjing Iya, yang udah iya. notabene lu udah 2 tahun gitu loh. Nah, iya. Iya nggak sih? Ya, jadi kan lu bertanya-tanya, manusia itu kan paling nggak suka didekati dengan hal yang mereka tidak tahu, Iya. atau nggak dikelilingi dengan hal yang tidak tahu, mereka jadi kayak bisa sedih, bisa takut, bisa marah. Itu yang lagi dia rasain sama gue ya, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh, gue nggak tahu sebabnya kok bisa kayak gini gitu. Mungkin kalau menurut lu gimana? Cewek itu gimana sih ketika mereka punya masalah yang tiba-tiba tanpa alasan itu? Gue balik naik ke lu ya. Kalau misalnya cewek punya masalah, terus lari gitu aja tuh gimana? Iya. Pendapat lu deh, Min. Menurut gua kalau ada cewek yang tiba-tiba kayak ada masalah terus lari, ya mungkin masalahnya seberat itu. Atau mungkin dia butuh space waktu untuk nenangin diri baru untuk cerita. Cuman kadang kalau positioning elunya ya, lu udah pacaran udah lama 2 tahun, mengunjudahi sesuatu hal yang lu udah bangun nih selama 2 tahun dengan ketidakjelasan tuh lu tai sih maksud gua. Terus gue sebagai cewek juga nih ya, buat kalau misalkan ada konten-konten ada cewek yang dengerin, gue cuma bilang kayak lu nggak bisa ya lu ngomong, lu kenapa ya lu ngomong. Kadang kita cowok juga bukan cenayang bangsat. Betul. Dinding aja nggak bisa ditebak kalau dia nggak ngomong. Betul, kita bukan Om Hao. Wah, Om Hao tuh om bagaimana nggak? Om Hao. Ada dia tuh. Tiba ke Om Hao ya. Enggak. Gue gak tahu ya, gue kebanyakan nonton konten, ada beberapa konten horor terus gue bilang kayak dinding itu bisa menyerap energi katanya. Jadi kayak anjing. Iya. Iya maksud gue ya itu, kadang cewek juga ya lo harus bisa ngomong lah. Ya, karena lo juga udah berpacaran posisinya gitu loh. Nah, menurut Dan lo juga punya hak untuk menanyakan dan iya betul. bikin clear semuanya. Tapi gue tanyain ke dia tuh dia pun nggak jawab, bilang nggak apa-apa aja. Iya. Nah gue nggak tahu nih tipikal cewek kalau punya masalah yang mendem tuh kayak gimana sih? Nah itu Itu sih dia. yang berat sih. Tapi sebelum-sebelumnya dia aman-aman aja. Aman-aman aja, kerjasama bareng, oke dia ngedealin endorse kadang. Kayak Iya, gitu. iya. Tapi kadang cewek selingkuh tuh lebih pinter, Cok. Wah,
Bener lagi. Iya kan? Gue nggak tahu. Bener. Kadang dia tiba-tiba baik banget, nggak jelas gitu. Mungkin Bisa. untuk menutupi sesuatu kedok dia aja. Atau enggak tiba-tiba hari ini ketemu, besok dia kemana gitu kan. Nggak ada yang tahu. Iya. Kadang juga gue pernah ada pengalaman di mana kayak cewek bilang jangan selingkuh. Dia selingkuh bangsat. Wah tuh tai sih. Iya bener. Jadi emang memanipulasinya tuh emang sebagus itu. Ya lu harus pinter lah, karena lu player juga kan. Harusnya lu punya banyak list kayak. Iya gak sih? Player kan kecelek juga. Iya. Iya kan. Gitu. Kita juga manusia. Betul. Kita gak ada yang tahu kan. Iya. Tapi kalau menurut gue punya pengalaman nih. Ini bukan ngejudgement semua cewek begitu ya. Ini salah satu oknum aja lah kita bisa sebutnya. Ini yang gue bilang tadi, yang pacar gue yang pertama tadi. Semenjak gue ngonten ya. Jadi hari itu kita jalan nih, makan bareng, have fun lah, kita ngobrol-ngobrol, jalan gitu ya. Gue pergi ke Batam nih. Sebulan sih emang. Ngonten. Lebih ke ada urusan project waktu itu. Jadi gue pergi ke Batam itu hari Jumat. Terus gue pulang, gue ketemu sama temennya lagi, dia ngobrol ke gue. Ingat nih hari Jumat, Sabtunya dia nginep sama orang lain. Itu gue pacaran 8 bulan sih, masih nggak terlalu lama jatuhnya. Cuma nggak gitu dong caranya dong. Tapi kok lu bisa tahu sih? Ada yang cerita. Wah. Gue kan kayak Om Hao juga, banyak yang cerita nih. Tapi gitu loh, kalau kita kok Nggak kepo tapi dapat info. lucu lagi. Tapi Iya, gitu, iya. kita kan kalau misalnya kita ngelakuin hal yang lurus nih, Ya. kadang ada aja yang ngasih tahu gitu. Iya kan. anjing. Jadi kayak Serius. ada yang cerita, ada yang gini. Gua nggak nanya tapi dia nyeritain. Dia kan nginep sama si mantannya ini di apartemennya sehari setelah lu pergi. Terus ngapain? Ya lu pikir aja sendiri ngapain tuh nginep. Masa dia main Mobile Legend gitu. Ya nggak mungkin dong. Iya, ya, Iya ML juga lah, sih, iya. Mobile Legend. Betul. Iya. Ya, berat sih. Maksud Tapi lu gua, pernah selingkuh juga gak? pernah lah. Pernah lah. Biasanya lu kalau selingkuh gimana? Ngapain? Nggak, bukan ngapain sih, lebih ke cara nutupinnya gimana. Ya nggak- kita sharing aja. Oh, yang terutama sih gue selingkuh nggak lewat chat, lewat Gojek ya. Gue selingkuh nggak lewat situ ya. Langsung aja Tinder, Bumble, it's okay gitu kan. Langsung gitu kan. Iya, terus. Ya lebih ke langsung ketemu gitu kan, ngobrol segala macam, nggak lewat aplikasi lain. Kayak gitu sih paling selingkuh ya. Tapi lu pernah ketahuan gak? Pernah, akhirnya gue pernah nyelingkuin. Nih zaman bahala ya, Iya. lama banget. Tahun 2015, 2016. Jadi gue pernah ada pacaran sama 5 orang yang sama. 5 orang sama. 5 orang di waktu yang sama. Pacaran sama 5 orang di waktu yang sama. Iya. Wah, lu nge juga ya. Wah, kok 5 ngapain dong? Enggak bercanda. Iya, terus. Yang kita joking aja. Iya. Ya di situ kan malah kalau misalnya kita punya banyak cewek itu kayak ngerasa dilema loh sebenarnya. Lu pernah ngerasain cinta pada orang yang berbeda nggak? Pernah. Tapi sama cintanya gitu sih. Iya, Itu berat banget menurut gua. Iya. Itu pelajaran lah menurut gua. Ya karena ya gue nggak tahu ya, sekarang tuh di era yang mudah ini untuk ketemu sama orang, dating sama orang, ngobrol sama orang. Ketika lu banyak dihadapkan dengan pilihan, lu akan semakin abu-abu, lu mau yang mana. Iya, betul. Ya, lu akan ngerasa itu. Jadi makin banyak pilihan kan. Betul gitu loh. Tapi pada akhirnya nanti ya ujungnya nggak bakal sama mereka juga, ngerti gak? Oh, dia salah satu proses puber lu doang ya? Aduh. Tapi bisa jadi loh, itu kan pelajaran buat orang ya. Kayak gua Iya. nih sama 5 orang di waktu yang sama, cintanya juga sama. Kok Itu kan bisa ya? Ya zaman-zaman bego sih, maksudnya nggak menghargain orang sih. Gue yang gue pelajarin itu ya. Akhirnya gue jadi kayak cukup sayang sama satu orang tuh cukup deh gitu loh. Karena kita mencintai 5 orang yang beda di waktu yang sama. Menurut gue itu terlalu berat dan nyakitin mereka. Mereka ini satu-satu ini itu tuh tulus menjalani hubungan sama gue pada waktu itu. Gitu. Jadi 5 orang ini akhirnya telepon-teleponan nih ke gap gue gitu kan. Akhirnya kan dari 5 orang ini kan kita lihat siapa yang paling cocok sama kita ya. Ada 1 orang depannya B lah, adalah pokoknya. Bella. Iya, Bella Sungkawa. Aduh. Jadi apa bencong lagi? Aduh. Mau diterusin nggak? Aduh. Gak usah. Capek. terus. Adalah dari 5 orang ini 1 yang gue seriusin. Mereka telepon-teleponan mencoba klarifikasi. Gue diblok sama mereka semua. 1 yang bertahan. Yang buat ketampol cuma 1 sih.
Dia sambil nangis ya ala-ala FTV lah, kayak kita pacaran di SMA gimana sih. Harusnya Lagi hujan, aku dia yang cabut dari rumah gua, lari-lari, gua kejar naik mobil, ketabrak. Enggak ketabrak. Gua tarik dia masuk ke dalam, kita ngobrol. masuk gitu. basah dong. Waduh, kan emang hujan di Iya, depan. maksud gue itu. Disuruh masuk, kita ngobrol, terus habis itu gue bilang, ya udah maafin aku emang salah segala macam. Aku nggak mau coba menyakiti kamu lagi. Ya gue mencoba lah dengan banyak lobby-lobbyan cowok lah ya. Ya. Cuma satu yang bikin gue ketampar gini sih, dia bilang, Fred, bisa nggak sih gue percaya sama lu 1 kali aja. Waduh, gue sakit banget cok pas denger itu. Aduh. Kayak jedar gitu loh. Ya. Jedar utang. Tang. Jadi menurut gue itu yang bikin kayak harusnya di next time gue punya pasangan, gue harus menghargai dan cuma 1 gitu. Gara-gara dia ngomong kayak gitu, dan dia orang yang punya background broken home juga, kasihan lah pokoknya. Dia ngomong kayak gitu, dia sangat percaya sama gue waktu itu. Dia ngomong, bisa nggak sih gue percaya sama lu 1 kali, sambil nangis, sambil teriak-teriak. Itu yang membuat gue kayak, kayaknya nggak bisa kayak gini deh. Ya udah, gue akhirnya mencoba untuk tidak seperti itu lagi. Pelajaran ya, itu pelajaran. Ya, ini denger juga nih anjing nih buat para sobat nganu untuk tidak bermain-main. Ya. Karena kepercayaan tuh susah loh diraihnya. Didapetin. Betul, Iya. didapetin susah. Kita bisa nyanyain karena emang kita emang main-main, atau enggak kita iseng-iseng, itu nggak boleh. Iya, Efeknya jauh loh. Iya. Sorot rezeki. Iya. Ya kayak sorot rezeki, dijauhin teman, terus kerjaan berantakan, karir nggak jelas, jadi kayak gitu. Karena kita zolim sama orang. Nah itu belajar sih gua. Akhirnya gua nggak mau zolim lagi dah. Ya, Gitu. sekarang kita harus be nice lah sama orang. Sebenarnya iya. Iya, be nice ke semuanya. Tuh. Tapi kalau semuanya mau, ya udah. Gas lah. Iya udah. Itu yang salah, itu yang salah. Itu salah ya. Gak boleh ya, gak boleh. Oh, iya. Ya udahlah. Nih Namanya keren cowok. banget episode kali ini, keren banget sama Freddy ya. Tapi gue ada pertanyaan terakhir ya. Apa tuh? Ini jawab cepat aja. Lu terakhir mau meninggal? Lu siap nggak? Oh iya siap. Iya, siap. Nih ya, pertanyaan simpel sih. Lu pernah main sama talent lo gak? Main sih pernah. Ya kan main. Iya. Jalan, Iya, nonton. ya kan. betul, nggak ada yang salah sih. Masa ngendorse? Nggak apa-apa lah kalau ada. Ya kan ngendorse kan kita mau kerja sama. Betul, endorse yang lain. Bagus kan gua ngelesnya, mampus Iya. lu ya kan. Mau Iya, framing gue leh. Ngendorse kan bisa ngendorse kenikmatan, dikasih makanan. Ya, namanya main, kita bisa coba buat hubungan lebih baik. Iya. Ya, siapa tahu bisa jadi pacar juga bisa. Bisa. Pernah Tapi lu- juga waktu itu. Oh, keren. Ada. Ya, gue juga pernah sih. Yang mana? Oh, jadi I think it's enough untuk episode kali ini. Bagus ya, langsung ditutup. Terima kasih banget Freddy. Ya, yang sama-sama. sudah mampir. Admin, kepo. Iya. Next gue main ke tempat lu lah. Gue yang main. Boleh, tapi nggak sebagus ini. Anjing. Gua Iya sih. kayak kantor biasa gitu. Nggak apa-apa. Ya, lebih tepatnya kantor lurah lah. Jauh ya. Jauh ya. Enggak lah. Ya Ya biasa udah, aja lah, nggak kayak gini. lah. Jangan lupa untuk follow Instagram mau di mana? Di freddy.frd. Di sini nih. Jangan lupa juga di subscribe-nya YouTube-nya FD House. Ya. Ntar gue main-main lah ke YouTube lu lah. Boleh, main Ya, aja main. main. Mau Ngapain? kerja sama? Waduh, ya kalau opportunity-nya oke, ayo aja. Gantiin gue dong, capek. Aduh. Oke, thank you banget sobat kalian yang sudah mendengar episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @FWB, kirim cerita ke @OFWB Podcast. Jangan lupa untuk follow FWB Podcast on Spotify dan kasih rate bintang 5. Akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga Freddy pamit. And see you. Bye bye. You're listening to FWB Podcast.